Selamat pagi pemirsa, saya Zida Afiati hadir untuk membawa Anda menyelami lembaran kelam sejarah bangsa. 3,5 tahun waktu yang terdengar singkat, namun begitu mencengkam bagi rakyat Indonesia. Di bawah penjajahan Jepang, penderitaan, kerja paksa, dan kelaparan menjadi bagian dari keseharian. Namun, di balik derita itu, semangat perlawanan tetap menyala. Mari kita telusuri lebih dalam kisah perjuangan rakyat Indonesia melawan tirani Jepang hanya di Voice News. Latar belakang Jepang ingin menguasai Indonesia. Awal mula tujuan Jepang menguasai Indonesia ialah untuk kepentingan ekonomi dan politik. Jepang merupakan negara industri yang sangat maju dan sangat besar. Jepang sangat menginginkan bahan baku industri yang banyak tersedia di Indonesia untuk kepentingan ekonominya. Indonesia juga merupakan daerah pemasaran industri yang strategis bagi Jepang untuk menghadapi persaingan dengan tentara-tentara bangsa Barat. Untuk menyelamatkan jalur pelayaran bagi bahan-bahan mentah dan bahan baku dari ancaman sekutu, serta memuluskan ambisinya menguasai wilayah-wilayah baru, Jepang menggalang kekuatan pasukannya serta mencari dukungan dari bangsa-bangsa Asia. Awal pergerakan Jepang. Pada tanggal 8 Desember 1941, Jepang melakukan penyerangan terhadap pangkalan militer AS di Pearl Harbor. Setelah membombardir Pearl Harbor pada tanggal 11 Januari 1942, Jepang mendaratkan pasukannya di Tarakan, Kalimantan Timur. Jepang menduduki kota minyak Balikpapan pada tanggal 24 Januari. Selanjutnya, Jepang menduduki kota-kota lainnya di Kalimantan. Jepang berhasil menguasai Palembang pada tanggal 16 Februari. Setelah menguasai Palembang, Jepang menyerang Pulau Jawa. Pulau Jawa merupakan pusat pemerintahan Belanda. Batavia atau Jakarta sebagai pusat perkembangan Pulau Jawa berhasil dikuasai Jepang pada tanggal 5 Maret 1942. Setelah melakukan berbagai pertempuran, Belanda akhirnya menyerah tanpa syarat kepada Jepang pada tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati, Sumbang, Jawa Barat. Jepang melakukan propaganda dengan semboyan 3A, Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, Jepang Cahaya Asia, untuk menarik simpati rakyat Indonesia. Selain itu, Jepang menjanjikan kemudahan bagi bangsa Indonesia dalam melakukan ibadah, mengibarkan bendera merah putih yang berdampingan dengan bendera Jepang, menggunakan bahasa Indonesia, dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya bersama lagu kebangsaan Jepang Kimigayo. Jepang justru lebih kejam dalam menjajah bangsa Indonesia. Jepang melakukan beberapa kebijakan antara lain sebagai berikut. Membentuk organisasi sosial. Organisasi sosial yang dibentuk oleh Jepang diantaranya Gerakan 3A, Pusat Tenaga Rakyat, Jawa Hokokai, dan Masyumi. Gerakan 3A dipimpin oleh Mr. Samsudin dengan tujuan meraih simpati penduduk dan tokoh masyarakat sekitar. Sebagai ganti Gerakan 3A, Jepang mendirikan Gerakan Pusat Tenaga Rakyat atau Putra pada tanggal 1 Maret 1943. Gerakan Putra dipimpin tokoh-tokoh nasional yang sering disebut 4 serangkai, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Kiai Haji Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantoro. Gerakan Putra cukup diminati oleh kalangan tokoh pergerakan Indonesia. Kegiatan yang dilakukan oleh Gerakan Putra memanfaatkan organisasi ini untuk melakukan konsolidasi dengan tokoh-tokoh perjuangan. Pada tahun 1944, dibentuk Jawa Hokokai atau Gerakan Kebaktian Jawa. Gerakan ini berdiri di bawah pengawasan para pejabat Jepang. Tujuan pokoknya adalah menggalang dukungan untuk rela berkorban demi pemerintah Jepang. Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Tahun 1943, Jepang membubarkan Majelis Islam A'la Indonesia dan menggantikannya dengan Masyumi atau Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Masyumi dipimpin oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Mas Mansur. Membentuk organisasi militer. Jepang menyadari pentingnya mengerahkan rakyat Indonesia untuk membantu perang menghadapi sekutu. Oleh karena itu, Jepang membentuk berbagai organisasi semi-militer.
Berikut ini merupakan organisasi yang dibentuk Jepang untuk melangsungkan pemerintahannya di Indonesia. Seinedan, pemuda prajurit perang usia 14-22 tahun. Fujinkai, himpunan kaum wanita di atas 15 tahun untuk terikat dalam latihan semi militer. Keibodan, barisan pembantu polisi laki-laki berumur 20-25 tahun. Heiho 1943, organisasi prajurit pembantu tentara Jepang. Peta, pasukan gerilya yang membantu Jepang melakukan serangan musuh tiba-tiba. Romusa, Jepang melakukan rekrutmen anggota Romusa dengan tujuan mencari bantuan tenaga yang lebih besar untuk membantu perang dan melancarkan aktivitas Jepang. Romusa dikerahkan untuk membangun jalan, kubu pertahanan, rel kereta api, jembatan, dan sebagainya. Selain itu, yang sangat menyengsarakan dari pendudukan Jepang adalah pemaksaan wanita menjadi jukur lanfu atau wanita penghibur Jepang di berbagai pos medan pertempuran. Eksploitasi kekayaan alam. Jepang mengeksploitasi kekayaan alam yang dimiliki bangsa Indonesia jauh lebih kejam daripada Belanda. Semua yang dilakukan di Indonesia harus menunjang keperluan perang. Jepang mengambil alih seluruh aset ekonomi Belanda dan mengawasi secara langsung seluruh usahanya. Usaha perkebunan dan industri harus mendukung keperluan perang, seperti tanaman jarak untuk minyak pelumas. Rakyat wajib menyerahkan bahan pangan besar-besaran kepada Jepang. Jepang memanfaatkan Jawa Hokokai dan instansi-instansi pemerintah lainnya. Pada masa panen, rakyat wajib melakukan setor padi sedemikian rupa, sehingga mereka hanya membawa pulang sekitar 20% dari panen yang dilakukannya. Kondisi ini mengakibatkan musibah kelaparan dan penyakit busung lapar di Indonesia. Perubahan masyarakat akibat penjajahan bangsa Barat dan pendudukan Jepang. Penjajahan bangsa Barat dan pendudukan Jepang di Indonesia menyebabkan perubahan masyarakat Indonesia dalam berbagai bidang. Pemerintah kolonial menerapkan kebijakan yang merugikan bangsa Indonesia. Akibatnya, bangsa Indonesia melakukan perlawanan untuk mengusir penjajah. Demikian laporan kami mengenai sejarah penjajahan Jepang di Indonesia, sebuah masa penuh tantangan yang membentuk perjalanan bangsa. Meski kelam, periode ini menjadi pelajaran berharga tentang ketangguhan dan semangat perjuangan rakyat Indonesia. Saya Zida Afiati bersama tim 8 Voice News mengucapkan terima kasih telah menyaksikan. Tetaplah bersama kami untuk berita dan informasi sejarah lainnya. Sampai jumpa.